Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Nashaihul Ibad. Kemarin kita sedang membahas makalah nomor 12 tentang 3 perkara yang bisa menghilangkan rasa bingung. Salah satu asya'a tuparrijul gusosok. 3 perkara bisa menghilangkan rasa bingung di dalam diri kita. Artinya orang yang mengamalkan 3 perkara ini akan diberikan ketenangan. Berarti bingung, rasa yang paling menyiksa. Paling gak enak kalau kita dikasih rasa bingung, buntu pikiran, galau, gelisah. Kalau udah dikasih bingung, jangankan masalah gede, kadang nyelesain masalah kecil pun kalau dengan bingung mah gak beres. Beda dengan tenang. Kalau Allah ngasih rasa tenang sama kita, ini senikmat-nikmatnya rasa. Karena dengan ketenangan, jangankan masalah kecil, masalah gede pun bisa terselesaikan. Maka penting dalam hidup itu mendapatkan rasa tenang. Bahkan sudah saya sampaikan, hidup kita ini kan di dunia bukan buat apa-apa. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah menciptakan kehidupan dan kematian, itu disebut takdir. Hidup dan mati itu disebutnya takdir. Artinya apa? Takdir mah cuma 2. Kalau nggak hidup ya mati. Makanya dalam rukun iman yang ke-6, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita wajib beriman, percaya terhadap takdir Allah. Yang mana? Khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Tadi ayatnya, takdir baik diumpamakannya seperti kehidupan, takdir buruk diibaratkan seperti kematian. Jadi takdir mah cuma 2, nggak ada lagi. Tapi kalau dirinci jadi banyak. Senang sama susah, sehat sama sakit, lapang sama sempit, hujan sama panas. Kalau yang suka dagang, rame sama sepi. Kalau gak untung ya rugi. Dalam rumah tangga kalau gak harmonis, berarti gimana? Ribut ya. Anak kalau gak nurut berarti ngelawan. Udah segitu aja takdir. Kalau nggak nanjak, turun. Udah, nggak ada takdir lain. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dan 2 takdir ini Allah putarkan terus dalam siklus kehidupan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kedua takdir itu diputerin terus. Makanya ada yang bilang hidup ini bagaikan roda pedati, muter. Muter hidup kayak roda pedati, muter. Kadang sehat, tar sakit, tar sehat lagi, tar sakit. Dagang kadang rame, tar sepi, tar rame lagi, tar sepi lagi. Udah gitu aja. Anak kadang nurut, kadang ngelawan. Rumah tangga kadang harmonis, kadang berantem. Udah gitu aja. Nggak ada yang lain. Udah hidup mah segitu-gitunya udah. Temen kadang baik, kadang pelit. Nah udah gitu. Diputarkan oleh Allah. Kadang punya duit, kadang bokeh. Udah gitu aja. Kadang seneng, kadang susah. Udah hidup mah gitu aja. Cuma 2. 2 itu liyabluwakum,
kata Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kedua takdir itu kata Allah aku berikan liyabluwakum, hanya untuk menguji. Jadi berarti takdir itu adalah ujian. Jadi hidup itu adalah ujian. Kenapa kita diuji? Ayyukum ahsanu amala. Allah pengen menyeleksi, Allah pengen tahu siapa di antara hamba-hambanya yang paling bagus amalnya. Kenapa guru ngasih ujian sama murid-muridnya? Guru cuma pengen tahu siapa sih di antara muridku yang paling serius belajarnya, yang paling pintar ilmunya, gitu doang. Makanya diadakan ujian, ulangan, semester. Cuman pengen tahu doang siapa muridku yang paling berkualitas, gitu doang. Allah bisa ngasih ujian, ngasih takdir yang dua tadi hanya ingin menyeleksi, menyortir, menyaring siapa sih di antara hambaku yang amalnya paling bagus. Jadi hidup kita teh hanya menjalani ujian. Soal ujiannya berapa? 2. Soal ujiannya cuma 2 dari Allah tadi ya. Kalau enggak mati, hidup. Kalau enggak sehat, sakit. Kalau enggak untung, rugi. Dua-duanya ujian. Sakit ujian, sehat mah bukan. Salah ya. Takut ada yang anggap begitu ya. Saya lagi diuji nih, dagang lagi sepi banget. Pas lagi rame mah dia nggak ngerasa diuji. Salah. Padahal dagang rame dan dagang sepi dua-duanya juga ujian. Badan sehat sama badan sakit dua-duanya ujian. Ujian. Kalau dikasih soal berarti tugas kita ngejawab, ngisi. Tapi kalau pengen lulus, ngisinya ngejawabnya harus tepat. Bagaimana cara menjawab, menyikapi 2 takdir tadi? Takdir baik dan takdir buruk. Jangan sampai salah ngisi kita ya, supaya kita lulus, kan begitu ya. Kalau dikasih takdir baik, maka jawabannya sikap kita harus bagaimana? Kasih sehat, dagangan lancar, untung banyak, anak nurut, bini nurut gitu ya. Itu kan nikmat baik semua itu ya. Nah, jawabannya berarti gimana kita? Kalau dikasih takdir-takdir baik, menyikapinya, menjawabnya dengan apa? Syukur. Ya, dengan syukur. La in sakartum la ajidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, takdir-takdir baik Allah, maka nikmat itu ditambah. Jadi jawaban nikmat baik, takdir baik dengan bersyukur. Syukur itu apa? Bersyukur itu apa? Kalau kata kita mah terima kasih hari itu ya. Syukur itu ya terima kasih. Terima kasih ya Allah. Kita dikasih duit sama teman, terima kasih. Itu berarti kan bersyukur itu begitu kali ya. Kasih sehat, terima kasih ya Allah. Belajar kita bersyukur. Dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar, biasakan bersyukur. Supaya apa? Supaya nikmatnya terus ditambah. Kenapa nikmat kita nggak ditambah-tambah? Kitanya nggak pernah berterima kasih. Kurang mulu, ngeluh mulu. Dan ingat, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita ada 4. Ingatin ya, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu ada 4. Ini yang jangan sampai nggak disyukuri maksudnya ya. Kalau yang 4 yang terbesar aja nggak disyukuri, apalagi nikmat-nikmat yang receh, nanti kayaknya nggak bakal disyukuri ya. Jadi harus tahu dulu nih, yang terbesarnya ini jangan sampai nggak disyukuri, supaya yang besar disyukuri, nanti yang kecil juga kita syukuri. Mana yang 4? 1, nikmat iman. Nah ini nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada setiap manusia, nikmat iman. Udah nggak ada bandingannya iman, udah nggak ada udah. Biarin nikmat yang lain nggak dikasih nama Allah, nggak apa-apa. Jangan dikasih saya nikmat yang lain, nggak apa-apa, asal saya kasih nikmat iman. Karena itu udah nggak ada bandingannya iman. Kedua, nikmat hidup. Yang kedua nikmat hidup.
punya iman, kemudian kita hidup. Udah, itu nikmat udah gede banget, udah gak ada nilainya itu nikmat. Udah. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih iman dan masih hidup. Udah. Ketiga, nikmat sehat. Nikmat sehat. Ketiga ini ranking. Udah dikasih iman, terus hidup, sehat lagi. Udah ya Allah, cukup, udah, cukup udah. Sehat ge, hidup ge, kalau nggak iman mah buat apa, kan gitu ya. Yang keempat, nikmat kebebasan. Nah ini nikmat gede, kebebasan juga ya. Maka nanti yakin semuanya nih saudaraku nggak lama lagi bebas. Gak ada yang susah, urusan saudaraku semua ini gak ada yang susah, dimudahkan semua sama Allah dalam proses pembebasan. Setelah bebas nanti syukuri kebebasan itu, syukuri agar kebebasannya terus ditambah oleh Allah. Kalau 4 nikmat ini kita dapat, udah. Babi ai alai rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustai? Udah dikasih iman, hidup, sehat, bebas, masih aja kurang bilangnya ke Allah. Astagfirullah. Cuman gara-gara kagak punya duit, dia melupakan nikmat yang 4 tadi. Kan konyol. Duit mah receh, nikmat kecil duit mah. Cuman karena jomblo seumur hidup dia protes ke Tuhan misalnya ya, kan konyol. Pasangan hidup mah gak ada artinya, apalagi pasangan hidup yang musingin ya. Punya pasangan hidup musingin mendingan tukar tambah sama pel crescing ya. Artinya itu mah receh, nikmat receh. Punya istri, punya anak, punya duit, receh dibanding yang 4 tadi. Maka paling tidak ya, belajar bersyukur kita ya, paling tidak ya, dari mulai kita mau tidur sampai kita bangun tidur. Gini nih para jamaah, ini buat kita ngelatih syukur dan ada nilai optimisme ya, optimisme. Begini, positive thinking gini. Karena penting kan, optimis dan positive thinking itu penting. Innallaha bizonil abdi. Allah itu tergantung prasangka hamba. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah kasih baik. Kalau kita berprasangkanya buruk. Kalau belum apa-apa udah, kayaknya kagak bisa udah. Nggak bakal dikasih bisa itu sama Allah. Susah nih kayaknya, susah. Terutama saudaraku semua, keluargaku sekarang yang lagi pada ngurus, yang lagi pada apa, hilangkan kata-kata negatif, hilangin. Gampang, urusan saya pasti selesai, nggak lama gitu ya. Selalu begitu, jangan wah kayaknya ribet nih, wah si bapak itu mah wah susah. Kalau kita begitu mulu mah susah. Hilangin itu negatif thinking kayak begitu, suuzon gitu, hilangin. Gampang, mudah, bisa, selesai, cepat, udah gitu. Begitu kita pasang di hati kita, pasang di omongan kita. Perhatikan, belajar syukur, belajar kita menjadi orang yang positive thinking, husnuzon. Dari mulai mau tidur sampai bangun tidur. Perhatiin, begini nih. Kira-kira jamaah nih semua saudaraku, kalau kita mau tidur nih, berani nggak bilang begini nih? Mau tidur ya, berani nggak bilang begini? Kayaknya besok saya mati digebugin orang seblok misalnya gitu ya. Berani nggak bilang begitu mau tidur? Kayaknya gua besok mati dah digebugin sama orang seblok sampai babak belur, sampai berdarah-darah, sampai gua mati pokoknya besok. Berani nggak bilang begitu? Mau tidur kita berani bilang begitu nggak? Kenapa nggak berani? Kenapa mau tidur nggak berani bilang begitu? Kenapa?
kayaknya gue besok bakal mati deh ini, digebukin sama orang seblok, berdarah-darah, hancur pala gue, patah kaki gue. Berani gak bilang begitu mau tidur? Kenapa gak berani? Takut kejadian ya? Terjadinya udah apa belum? Belum. Tapi kenapa kita takut? Karena omongan adalah dan prasangka hamba itulah yang akan didikte sama Tuhan. Gak pernah kan kita ngomong begitu kan mau tidur kan? Gak pernah, karena takut terjadi. Karena omongan doa, apa yang kita sangkakan takut terjadi, kan begitu. Nah sekarang kalau kita ngomong begitu aja takut karena takut terjadi, kenapa sih omongannya nggak dirubah aja dengan yang positif-positif? Kenapa? Ganti omongannya, ganti. Mau tidur tuh ganti, besok urusan gua selesai. Mau tidur teh kita ngomong begitu, gua mah yakin besok urusan gua selesai, gampang, mudah, lancar. Kenapa nggak diganti begitu omongan kita? Kenapa kita nggak mau ngomong begitu mau tidur? Kan omongan doa tadi juga. Kenapa tadi nggak mau ngomong besok mati karena takut terjadi? Atau ganti aja omongannya, mudah-mudahan besok terjadi, tapi omongannya yang positif. Biasain dah sekarang, mulai ya. Ntar mau tidur biasain gitu. Pokoknya besok urusan saya selesai, mudah, gampang. Kalau yang punya utang bilang besok utang saya pasti lunas gitu. Mau tidur ya. Karena kita ini punya alam bawah sadar. Manusia itu punya alam bawah sadar. Apa yang ia omongkan itu yang akan terekam oleh alam bawah sadar. Kalau kita ngomongnya positif-positif mulu mau tidur, alam bawah sadar kita ngerekam. Ketika alam bawah sadar kita merekam, dia langsung mentransfer ke hati, ke akal, ke anggota badan untuk mewujudkan apa yang direkam oleh alam bawah sadar. Maka kenapa kalau orang ada yang bilang kayaknya kagak bisa nih, kagak bisa, karena alam bawah sadarnya di bawah lemah, di bawah tidak mampu. Maka yang diresponnya juga ke badan yang lemah-lemah. Jadi maka agama nggak pernah nyuruh kita untuk negatif, husnuzon, nggak pernah. Ayo positive thinking, ayo husnuzon. Karena kita dibekali oleh Allah ini tanpa batas, berkelimpahan. Kenapa kita batasi? Kenapa kita persempit? Jangan, sayang potensi yang Allah berikan ke dalam diri kita teh rahmatal lil alamin. Kita mah bisa ngalahin siapapun alam ini, taluk sama manusia mah. Karena kita khalifah fil ardi. Kita makan khalifah. Ilmu apa yang gak ada di manusia? Ada, cuman kitanya aja membatasi diri gitu. Mulai ya, mau tidur begitu sekarang kita. Biasakan dan rasakan buktinya. Rasakan, gak bakal lama itu. Buktikan. Kalau satu hari belum bisa, besok ulang lagi. Karena ini kan perlu keyakinan juga. Dilatih juga kan, ini kita hati kita biar tambah yakin, tambah pede kan gitu ya. Besok ulang lagi, besok belum ulang aja, terus ulang. Gak lama. Maka kenapa para wali, lah mencek bahasa Sundana kumaha Kang, saciduh metu saucap nyata. Para wali gitu ya, doanya itu mustajab ya. Kita mengedoa sampai ngebusah juga kayaknya nggak dijabah kita makan gitu ya. Kenapa mereka bismillah doang, salawat doang, orang-orang soleh itu terwujud ya? Kenapa? Karena tadi keyakinannya itu yang luar, dan itu perlu latihan, perlu riado. Maka latih buat numbuhin keyakinan kita. Kemudian begitu bangun tidur, nah tadi kan mau tidur ya begitu. Nanti pas bangun tidur biasakan yang ini. Tidur dengan bersyukur dan husnuzon. Bangun tidur awali dengan bersyukur lagi. Bangun tidur duduk dulu. Bangun tidur itu duduk dulu. Jangan jalan, jangan berdiri. Duduk, tarik napas dari hidung yang dalam. Keluarin dari mulut pelan-pelan. Langsung ucapkan di hati, alhamdulillah ya Allah, Kau masih berikan hidup hari ini kepadaku. Tarik lagi. Alhamdulillah Engkau masih kuatkan iman dalam hati. Tarik lagi. Alhamdulillah Engkau berikan kesehatan ya Allah. Tarik lagi. Semuanya semua yang enak-enak syukuri.
alhamdulillah dengan gitu ya. Nah udah bersyukur, kemudian apa yang tadi mau tidur diucapkan, ulangi lagi tuh pas bangun tidur. Ya Allah, saya yakin urusan saya hari ini bakal diselesaikan. Saya yakin hutang-hutang saya hari ini bakal dilunaskan oleh-Mu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Bangun tidur, baru ke air, tahajud, doa dan lain-lain. Kalau hidup sudah diawali dengan itu, bangun tidurnya aja udah bagus banget kan gitu ya. Maka nanti hari-hari kita, pagi, siang, sore, semua akan berjalan dengan baik karena sudah diawali dengan suatu kebaikan. Buktikan, amalkan, rasakan hasilnya. Itu belajar bersyukur dan positif tinggi. Udah berhenti alah susah, udah ilangin, kayak begitu udah ilangin, udah syukur, alhamdulillah ya Allah. Terutama nikmat yang 4 tadi itu ya, syukuri terus. Nanti kata Allah, kalau kamu membiasakan mensyukuri nikmat yang besar, maka aku nggak bakalan sungkan-sungkan ngasih nikmat-nikmat yang receh-receh, begitu nanti. Nikmat yang besar aja disyukuri, kamu tahu diri, berterima kasih, apalagi nikmat receh mah pasti gitu. Tapi kalau kita dikasih emas 1 kilo aja nggak ada terima kasihnya, ya bagaimana orang mau ngasih kita duit 1 juta, 2 juta, lu dikasih 1 kilo aja nggak ada terima kasihnya ke gua, kapok orang yang ngasih ke kita. Sama Allah juga, nikmat yang 4 yang terbesar nggak pernah kita syukuri, atau gimana kita dapat nikmat-nikmat yang receh-receh? Nggak bakalan. Karena kita nggak pandai berterima kasih, nggak tahu diri, kurang mulu, ngeluh mulu, udah berhenti. Jadi mensyukuri nikmat yang besar sama dengan kita menarik nikmat-nikmat yang kecil. Belajar. Jadi kembali lagi ya, takdir Allah hanya 2, takdir baik dan takdir buruk, dan itu adalah ujian yang harus kita jawab dengan tepat. Bagaimana tadi cara menjawabnya? Kalau dikasih takdir baik atau nikmat, jawab dengan syukur. Syukur itu apa? Berterima kasih kepada Allah. 2. Kalau dikasih takdirnya takdir buruk, maka jawabannya sikapnya dengan apa? Kalau dikasih takdir buruk, sakit, nagih utang kagak dibayar dayar, itu takdir buruk semua kan itu ya. Dikecewakan teman, bini malah selingkuh, itu takdir buruk semua itu ya. Itu jawabnya pakai apa tuh kalau gitu? Sabar. Sabar jawabnya ya. Sabar. Sabar. Sabar itu apa? Udah sering banget saya ngedengar sabar ini Pak Ustadz. Iya, apa sabar? Saya juga kalau nasihatin orang harus sabar, pintar. Sabar ya, sabar ya. Sabarnya apaan? Itu kalau orang yang dinasehatin nanya ke kita kan repot. Lu ngomong sabar-sabar, emang sabar apaan sih? Tahu, pokoknya kata Pak Ustadz sabar katanya gitu ya. Gimana mau bisa sabar kalau sabarnya aja kagak tahu kan itu ya. Ngomong doang pintar, sabar. Apa itu sabar? Ada 3. Ini udah disampaikan, tapi kan lupa lagi ya. Nah ini emang enaknya kalau ngaji lupa tuh begitu ya. Jadi baru lagi materinya kan gitu ya. Padahal ini udah disampaikan kan ini ya. Emang apa-apa ke nggak ada jeleknya ya. Lupa aja baik ya, enak ya. Dikasih lupa aja enak. Jadi dapat materi baru lagi kan gitu ya. Saya juga nggak usah nambah-nambah materi kan gitu ya. Diulang-ulang aja biar ingat lagi. Ada 3 kan sabar itu ya. Paling bawah sabar itu tarku sakwa, nggak pernah ngeluh. Itu sabar paling bawah ya. Orang sabar paling bawah itu orang yang tidak pernah ngeluh, nggak aahan, nggak aduh-aduhan, itu, nggak gampang curhat, nggak apa-apa dibikin status WA. Wah, ayo aja datang ke kamar-kamar, datang kamar ini pindah kamar, ngapain? Aduh, ini bini gua, aduh, ini utang gua, aduh-aduhan aja ke orang kan itu ya. Seblok tahu semua, kan hilang duit 100.000, ya. Orang sampai tahu semua hilang duit 100.000 ya. Sakit banget kayaknya, puyeng banget. Udah. Nggak sabar orang kayak begitu ya. Nggak usah.
Seberat apapun ujian yang Allah berikan, terima. Karena ingat ya, pada dasarnya takdir itu cuma 3. Kalau tadi makan bukti hakikat takdir 2, tapi pada dasarnya takdir itu cuma 3. 1, takdir itu pasti baik. Yang pertama, kalau tidak baik pasti lebih baik. Kalau tidak lebih baik, yang ketiga pasti semakin baik. Udah. Wa ma khalaqta hadza batila. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Jangan kau kira aku menciptakan sesuatu itu sia-sia, kata Allah. Enggak pernah aku mah bikin sesuatu itu sia-sia, iseng-iseng, enggak pernah. Atau kau kira aku membuat sesuatu itu hanya bercanda, enggak serius, enggak pernah. Allah mah semuanya pasti mengandung kebaikan. Maka takdir mah cuma 3. Kalau enggak baik pasti lebih baik. Kalau enggak lebih baik pasti semakin baik. Apapun bentuknya, mau sakit kek, mau bangkrut kek, mau ketipu kek, mau apa aja, itu pasti takdir baik. Nabi Yusuf ya, lagi kecil, kan sama kakak-kakaknya dibuang ke sumur. Nabi Yusuf ya, lagi kecil kan dibuang sama kakak-kakaknya ke sumur kan ya, karena kakak-kakaknya sirik sama Nabi Yusuf ya, dibuang ke sumur. Kalau kata kita dibuang ke sumur teh kan, ya Allah bencana, malah petaka. Kalau kata kita kan dia, untung kagak mati juga kan. Padahal Allah mau memberikan takdir yang lebih baik. Nabi Yusuf hidup bersama ayahnya Nabi Yakub dan kakak-kakaknya di kampung itu misalnya, itu adalah takdir baik. Tapi Allah kan nggak mau bikin Nabi Yusuf hanya sekedar baik. Allah pengennya lebih baik, maka dibuang ke sumur sama kakak-kakaknya. Ada rombongan yang mau pada dagang nyari air kan gitu ya. Pas nyari air malah Nabi Yusuf kan yang keangkat ya dari timbanya. Diangkat Nabi Yusuf, dibawa ke Mesir. Apa yang terjadi di Mesir? Malah dibeli oleh gubernur Mesir. Hidupnya jadi di istana. Di istana itu udah lebih baik ya dibanding Nabi Yusuf hidup dengan Nabi Yakub di kampungnya yang miskin. Di istana sekarang Nabi Yusuf itu kan di istananya Siti Julaiho kan dibeli. Nabi Yusuf kan jadi budak di pasar kan, dibeli kan ya sama si gubernur teh. Jadi budak Nabi Yusuf teh diangkat dari sumur jadi budak, kemudian dijual kan di pasar, dibelilah oleh seorang gubernur, dibawa. Ternyata itu suaminya Siti Julaiho. Yusuf kecil hidup di istana gubernur, bayangin. Asalnya takdir itu baik bersama keluarga dan orang tua, sama Allah nggak mau. Yusuf, kamu harus lebih baik, maka diangkatlah ke sana dengan cara dicemplungin dulu ke sumur. Tapi Nabi Yusuf kan nerima, ketika dikasih takdir yang buruk itu nerima. Kenapa Nabi Yusuf nerima? Karena yakin ini takdirku yang lebih baik. Bener, dibawa akhirnya ke Siti Julaiho. Tapi Allah nggak cukup sampai di situ. Yusuf, kamu nggak boleh hanya takdirmu hanya lebih baik. Kata Allah enggak. Aku nggak mau takdirmu hanya lebih baik doang. Tadi kamu takdirnya udah baik terus naik lebih baik, nggak mau. Aku pengennya semakin baik. Kata Allah begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Di rumah Julaiho, Yusuf malah mau diperkosa oleh Siti Julaiho. Di Quran begitu kan ya? Dipancing Nabi Yusuf supaya masuk ke kamar Siti Julaiho. Kamar Siti Julaiho itu kalau pengen tahu, ini istana gubernur, itu pintunya 7 lapis. Kalau di sini sampai ke gerbang berapa lapis? Di sini nih kita mau keluar ke gerbang, ada berapa pintu ke sana? 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini nggak pernah keluar jadi nggak tahu di luarnya mungkin ya. Tahunya kan di sini doang ya. Di sini 4 ya. Ke sana masih ada 4. Hampir 8. Oh ini lebih ketat daripada istana Julaiho berarti ya. Sama Nabi Yusuf juga masuk ke kamar khusus Julaiho ada 7 pintu. Bayangin ya. Ini udah keamanan Nusa Kambangan kali ini ya. Kamarnya Julaiho gitu ya. Ini saking aman banget kan itu ya. Ini udah pengamanan luar biasa kayaknya ya. Dibawa ke situ, begitu masuk ke kamar Julaiho dikunci semua, dikunci. Secara syariat mau kabur kemana Yusuf, ngebuka kunci 1G nggak bisa lah kan itu. Di kamar itu berduaan dengan Julaiho, dirayu oleh Julaiho supaya mau
mengikuti hasrat birahinya Julaiho, tapi Nabi Yusuf dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Allah, kuat menahan ajakan Julaiho. Kalau model kita mah, ya sudahlah, nggak usah susah-susah ya, naik aja ke pinggiran ini ya, cukup pakai kardus dan koran pun lah kan gitu. Nabi Yusuf mah sampai digituin kayak enggak. Sampai akhirnya Allah ngasih wahyu, Yusuf lari ke pintu, gitu kata Allah tuh wahyunya, lari ke pintu. Nabi Yusuf kan di luar logika dong, itu kan dikunci ya Allah, lari kata Allah gitu. Gua yang nyuruh kata Allah. Udah begitu diajak dipaksa sama Julaiho, Nabi Yusuf kan lari langsung ke pintu, lari ke pintu. Begitu pintu dibuka, ternyata sama Allah dibuka kuncinya dengan ya buat Allah apa yang susah tuh ya. Tapi begitu lari, pintu terbuka, pintu pertama terbuka, pintu kedua terbuka, sampai pintu yang ke-6. Nah, tinggal satu pintu lagi, berarti kan yang ke-7. Udah mau pintu yang ke-7 rada susah, dibukanya rada susah, rada macet. Aduh, kata Nabi Yusuf, ini kena juga gue dikejar Julaiho. Begitu rada macet, keburu Julaiho sampai. Ditariklah jubahnya Nabi Yusuf. Tarik kan ya, belakangnya kan ya, ditarik. Begitu ditarik, dipegang kenceng, mau ditarik ke belakang, pintu kebuka. Berarti kan Nabi Yusuf jadi keluar, Julaiho narik ke belakang, sobeklah jubah belakangnya. Begitu keluar, kebenaran di depannya suaminya Julaiho, atau kepergok pisan kan itu ya. Tapi lagi-lagi rakyat ya rakyat, mana bisa ngelawan pejabat. Tetap aja yang salah Nabi Yusuf. Walah kamu mau melakukan kan begitu ya, difitnah sama Julaiho kan gitu ya, bahwa disangkanya Yusuf yang akan memperkosa Julaiho. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, enggak mungkin ya, pastinya ya. Akhirnya debat sama suaminya segala macam. Akhirnya kata Nabi Yusuf dikasih wahyu sama Allah, Yusuf tuh suruh ngobrol aja, ada bayi ya di Quran tuh ya, ceritanya ada bayi kecil. Tuh suruh ngobrol aja, saksi itu baik katanya, suruh jadi saksi bahwa kamu itu benar. Ini ya, makar Allah itu gak bakal bisa dikalahin ya. Wa makaru wa makarallah wa innallaha khairul makirin. Jangan takut sama tipu daya orang-orang jahat, gak usah. Sepanjang kita benar, lurus, berdiri, jalan, tegak, maju, gak usah mikirin gua ntar takut dikit. Gak ada yang bisa ngalahin makar Tuhan, gak bisa. Asal kita benar. Tapi kalau kita salah mah ya janganlah. Kalau salah mah ya terima salah, nerima dihukum. Tapi kalau benar maju, karena makar Allah nggak bisa dikalahin sama makar manusia. Sehebat apa mereka membuat tipu daya, makar Allah nggak bisa dikalahkan. Padahal Nabi Yusuf udah kepepet kan ya, nggak punya saksi, nggak punya bukti. Bagaimana gua ngebuktiin bahwa gua nggak merkosa Julaiho? Allah datang. Tanya tuh bocah bayi orok yang lagi digendong-gendong, itu masih saudaranya Julaiho, itu dalam tafsir itu dijelaskan begitu ya. Tanya itu bocah bayi. Kata Nabi Yusuf, masa gua suruh nanya bayi? Kan bayi kagak bisa ngomong. Tanya, gua yang nyuruh kata Allah, urusan gua. Tadi ke pintu ngunci, gua yang ngebukain. Ya, pede Nabi Yusuf. Tanya itu bayi, digendong, panggil, tanya. Ayo bayi, tolong bantu saya, bersaksilah. Ayo kamu ngomong, sebenarnya siapa yang bersalah, aku atau Julaiho? Di surat Yusuf dijelaskan ya ayatnya ya. Kalau gamis Yusuf sobek di bagian depan, berarti Nabi Yusuf yang salah. Tapi kalau gamis Yusuf sobeknya di belakang, bagian belakang, berarti yang salah adalah Siti Julaiho. Logis dong. Kalau yang sobeknya depan berarti Nabi Yusuf memperkosa, Julaiho berontak. Logis. Tapi kalau sobeknya belakang berarti Julaiho yang maksa, Nabi Yusuf kabur, kan begitu ya. Begitu dilihat ternyata yang sobek belakangnya, udah suaminya Julaiho nggak bisa apa-apa. Berarti lo emang kagak benar Julaiho. Tapi lagi-lagi ini pejabat, Nabi Yusuf cuman rakyat, budak biasa. Bisa ngalahin pejabat? Kagak bisa. Saksinya udah komplit kayak nggak bisa, bukti udah banyak kayak nggak bisa. Reputasi gubernur dong dipertaruhkan. Akhirnya apa? Pokoknya jangan ada yang tahu kasus ini, jangan sampai nyebar kemana-mana. Nggak boleh ada yang tahu ini ya, nggak boleh ada yang tahu.
Dan kemudian agar ini lebih bagus dikemasnya, maka seakan-akan Yusuf yang salah, jeblosin Yusuf ke penjara. Kan gitu ya di Quran, dijeblosin ke penjara. Tapi itu masih ada tawaran dari pihak Julaiho dan yang lain. Yusuf, mau nggak lu? Nggak gua penjara, enggak, lu bebas aja, bebas. Cuman syarat lu akui lu yang bersalah, gitu. Ini gila-gilanya orang ini. Kata Julaiho begitu. Apa kata Nabi Yusuf? Inni ahabu sinna ilai. Aku lebih suka di penjara daripada harus diam di istanamu ngeladenin keinginan hawa nafsumu Julaiho. Bayangin. Tapi ini adalah proses bahwa Allah nggak mau nyimpen Nabi Yusuf hanya sekedar lebih baik. Allah pengennya Nabi Yusuf semakin baik, tapi prosesnya pahit banget prosesnya kan, difitnah ya Allah. Akhirnya di penjara Nabi Yusuf bertahun-tahun di penjara. Sampai akhirnya ya di Quran itu ya, di tafsirnya dikatakan wasilah Fir'aun ngimpi. Fir'aun ngimpi itu wasilahnya ya. Ngimpi yang nggak bisa ditakwil oleh ahli-ahli mimpi istana Fir'aun. Wasilahnya kan. Dan Nabi Yusuf dikasih mujizat bisa mentakwil mimpi. Akhirnya dibocorin sama para orang-orang dekatnya Fir'aun. Ada di penjara namanya Yusuf, dia jago takwil mimpi. Kayaknya dia bakal bisa mentakwil mimpi Raja Fir'aun. Panggil, wasilahnya mah itu. Dipanggil Nabi Yusuf. Kan si Fir'aun mimpi ya waktu itu ya. 7 sapi keluar dari sungai Nil. Kemudian mimpinya 7 sapi dalam keadaan kekeringan memakan sapi yang hidup, kan begitu ya. Itu apa maksudnya? Si Fir'aun tuh sampai gelisah banget mimpi itu. Datang Nabi Yusuf, ditakwil sama Nabi Yusuf. Ternyata takwilnya bahwa Mesir akan menghadapi 7 tahun kesuburan dan 7 tahun paceklik. Itu takwil mimpinya. Ngedengar begitu, Fir'aun kan bahagia mimpinya ditafsirin, tapi di sini dia bingung. Ini gimana nyelamati negara Mesir dan sekitarnya kalau misalnya bakal terjadi beneran, misalnya beneran terjadi 7 tahun subur, 7 tahun paceklik. Bingung kan? Si Fir'aun harus gimana ini antisipasinya? Ditawarin kan, ini nggak mampu, ini nggak mampu, ini. Akhirnya Nabi Yusuf maju, biar saya yang nanganinya. Di situ mah sombong teh penting berarti ya. Nabi Yusuf teh kagak disuruh, tapi dia menawarkan diri atas wahyu perintah Allah. Biar saya yang nanganinnya. Begitu Nabi Yusuf ngomong begitu, Fir'aun langsung percaya. Walaupun orang-orang di sekitarnya meragu, masa iya ini budak kan gitu ya, kan budak Nabi Yusuf teh. Masa iya bisa nyelesain masalah negara. Kayak tahun 98 krisis moneter, masa iya orang biasa bisa nyelesain krisis moneter. Hari ini juga sama ya. Dolar udah lumayan ini sekarang ya. Udah berapa ini $1 sekarang ini? 18.000 ya. Pertama aja udah naik sekarang ya. Udah berapa? 16.000 berapa nih pertama ya? Tapi di dalam kan kita aman-aman aja ya. Sabodo dolar mau berapa duit ya, pertama naik makan cadong makan kita udah nikmat mana lagi yang kita dustakan ya kan. Di luar mah orang pada puyeng, harga gini ditaik-taikin ya. Kita di sini aman aja, lanting mah cadong sehari 3 kali kan. Ya udah selesai udah ya. Kita syukuri nikmat itu ya. Gak ada yang bisa itu. Nabi Yusuf menawarkan diri saya aja. Firaun mendengar begitu, wah ya benar, saya percaya sama kamu. Dari situ Nabi Yusuf diangkat menjadi Menteri Keuangan Negara Mesir. Sekarang mah Purbaya sekarang ya. Purbaya. Bayangin, dari tempat yang hina penjara diangkat oleh Allah menjadi Menteri Keuangan. Awalnya tadi dari kampung biasa bersama ayahnya Nabi Yakub dan saudaranya diangkat oleh Allah ke istana gubernur. Itu kan takdir lebih baik, tapi Allah nggak mau sampai di situ. Allah ingin semakin baik. Dari istana gubernur diangkat ke istana presiden menjadi Menteri Keuangan. Itu takdir semakin baik. Tapi kan semua butuh proses. Mana prosesnya? Buang dulu ke sumur, jeblosin dulu ke penjara, baru mendapatkan apa yang Allah janjikan dengan kesabaran. Kayak kita mau makan permen, emang kalau makan permen bisa langsung ditelan? Ya nggak bisa lah. Buka dulu bungkusnya, buang dulu bungkusnya, baru permennya nikmati. Hidup itu nggak ada yang instan.
Mie instan aja nggak instan banget. Emang mie instan enggak, perlu direbus dulu kan ya. Berapa menit itu ngerebusnya gitu ya? Katanya mie instan, enggak instan banget. Apalagi hidup kita. Pengen bim salabim abakadabrakan gitu ya. Mencek orang Tasik mah yang siga ngadahar cengek, sakali dimakan langsung seuhah. Teu bisa, hirup mah kitu nggak bisa. Butuh proses. Dan tadi tapi ya kembalinya bahwa pada hakikatnya takdir Allah itu tidak buruk, semuanya baik. Yang penting kita bisa menyikapinya. Dengan apa sikap menyikapi takdir yang buruk? Sabar. Apa itu sabar? Salah satunya jangan mengeluh. Sabar paling rendah. Naik, sabar ada bagusan dikit. Warido bil makdur. Sabar rada bagusan ya, tingkatnya naik nih, gridnya naik nih. Apa itu? Ridho terhadap takdir. Nah, ini sabar rada bagusan nih. Udah kagak ngeluh udah lewat. Bahkan dia ridho terhadap takdir. Mau takdirnya baik, mau takdirnya buruk, ridho. Dia mah ridho, nerima udah. Kenapa? Karena tadi dia yakin takdir Allah mah kalau nggak baik pasti lebih baik, kalau nggak lebih baik pasti semakin baik. Kenapa kagak ridho kita dengan takdir yang baik itu? Kenapa? Mau sakit ke, mau untung ke, mau rugi ke, mau lancar ke, mau terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ridho aja dia mah, ikhlas aja sama ketetapan Allah. Kan dia yakin nggak ada ketetapan Allah yang menyengsarakan kita, nggak ada. Pasti setiap ada pekerjaan di sana pasti ada gaji, ada upah, ada honor. Pahit dibuang ke sumur teh, tapi kan gajinya jadi diam di istana gubernur. Di penjara puluhan tahun, pahit, tapi kan gajinya diangkat jadi menteri keuangan. Itu semua didapatkan karena sabar, karena ridho terhadap takdir dan tidak pernah ngeluh atau berburuk sangka terhadap takdir Tuhan. Tertinggi nilai sabar wal mahabbatu lil ibtila. Ini paling tinggi nih mah, makomnya udah paling tinggi sabar. Apa itu? Selalu cinta terhadap ujian. Wah, ini mah tinggi banget ya. Tapi jangan bilang mustahil ya. Wah, Pak Ustadz, mustahil kita mah sampai ke situ. Masa ada orang yang senang diuji? Ada. Orang yang senang diuji ada. Saya mah baru sakit gigi semalaman, kayak udah kagak kuat, Pak Ustadz udah pengen sembuh mulu. Iya, kita mah begitu ya. Baru dikasih bangkrut sekali gigi, saya makanya frustasi. Iya, kita mah begitu ya. Tapi orang-orang yang sabarnya tingkat tinggi, resep. Diuji teh resep. Suka teh begitu, resep. Siapa yang resep diuji? Orang yang udah ngapalin. Kayak anak sekolah ya, mau ujian akhir sekolah ya, mau kelulusan. Kan itu teh anak sekolah teh ada yang stres menghadapi UN, ada yang tenang. Enggak semua stres, walaupun kebanyakan mah stres ya. Anak-anak kita menghadapi UN teh stres ya. Ada yang jarah lah, ada yang wah segala macam kan ya. Tapi ada juga di antara mereka yang tenang aja mau UN teh tenang aja. Siapa? Anak sekolah yang tenang menghadapi ujian, yang sudah menyiapkan diri, menghafal, belajar dan lain-lain. Bahkan dia mah pengennya buru-buru. Lama amat sih besok pagi ya, gue udah gak sabar pengen ngisi UN. Ada orang yang seneng dan dia tahu kalau gue bisa ngisi ujian UN berarti gue bakal lulus dan nilai gue pasti terbaik, mumtaz. Dia nungguin hadiahnya. Orang yang seneng diuji mah, karena dia udah pede, yakin gue pasti bisa, pasti lulus dan nanti nilai gue pun paling terbaik. Jadi ada orang yang senang diuji teh aja. Dikasih sakit, terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih. Usaha susah banget, alhamdulillah terima kasih ya Allah, terima kasih. Anak bader ngelawan, udah paket lengkap ini mah ya. Utang banyak, anak sakit, bini kabur, cicilan belum dibayar, udah paket lengkap itu. Emang kadang kalau ujian datang teh kadang suka begitu ya, brek sekaligusin nggak satu-satu gitu ya. Belum ini beres tadi nge-WA nagih utang, ada lagi yang nge-WA nagih utang, astagfirullah. Belum lagi, udah ya. Kadang suka begitu ya hidup teh ya.
Tapi orang yang sudah di tingkat wal mahabbatul ibtila senang digituin, dan senang. Kenapa? Karena saya yakin saya bisa menghadapi ini, saya pasti lulus, dan di balik ujian berarti sudah disiapkan hadiah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin hidup itu nanjak mulu, nggak mungkin. Pasti setelah tanjakan ada turunan. Semakin tinggi nanjak, berarti nanti turunannya juga semakin tinggi. Kayak bola bekel. Kalau bola bekel, bola basket, kalau dilemparnya pelan-pelan ke lantai, dilemparnya pelan, maka dia nanti ngampulnya juga kan nggak tinggi. Tapi kalau dibantingnya kencang, maka nanti pantulannya juga semakin tinggi. Begitu juga kita, kalau pengen derajat ditinggiin sama Allah, ujiannya jangan minta yang biasa-biasa dong. Kalau cuman ujian ditagih orang mah, itu mah tingkat RT kalau gitu mah ya. Difitnah, diteror, bahkan mau dibunuh, anak diculik, begitu ujian mah. Berarti nanti kalau lulus kan Allah ngasihnya juga yang luar biasa. Sesuailah al-ujroh biqadril masaqo. Gaji itu tergantung jerih payah kerjanya. Kerja biasa jangan pengen digaji 1 juta lah. Yang pengen gaji 1 juta mah yang kerjanya luar biasa. Adil Allah mah ya. Jadi kembali lagi, takdir hanya 2, takdir baik dan takdir buruk. Itu semua adalah ujian dari Allah. Karena itu ujian, berarti kita harus bisa menjawab. Gimana cara menjawabnya? Dikasih takdir buruk, sikapi, jawab, hadapi dengan sabar. Dikasih takdir baik, jawab, sikapi dengan syukur. Maka orang yang hidupnya sabar syukur, itulah ayyukum ahsanu amala, orang yang lulus versi Tuhan, yang amalnya paling terbaik. Kapan hadiahnya? Di dunia pasti diberikan, apalagi nanti di akhirat. Sampai di situ mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.